hadir saja kita di majelis yang di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad, itu kagak pernah bosan, kagak pernah jenuh, apalagi kapok. Betul nggak? Saya rasa setiap kita udah apal kali ya. Begitu berdiri pasti yang disebut, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu qasidah, itu salawat, udah apal di telinga kita, udah kapalan di kuping kita, tapi kita nggak pernah bosan dengerinnya. Bahkan kadang-kadang ada air mata yang mengalir dan mengalir. Sudah berapa abad coba qasidah ini, selawatan ini didendangkan? Sudah 1000 abad, udah 10 abad. Sejak Syekh Ja'far Al-Barzanji ngarang kitab Al-Barzanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, 700-an tahun yang lalu, ya, nggak bosan kita dengerinnya. Bahkan 1 tahun berapa puluh kali kita hadir majelis maulid, kita dengerin selawatan ini, nggak pernah bosan. Beda dengan lagu-lagu yang lain. Kalau lagu-lagu yang lain mungkin hits di zamannya, ya, dulu zaman lagu Roma Irama begadang, ya, hits, semua orang nyetel kaset begadang. Tapi sekarang bosan dengerinnya, ya kan? Tema tentang cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, tema tentang cinta kepada perempuan, itu jenuh dengerinnya, ada bosannya, bahkan mungkin cenderung kapok. Betul nggak? Tapi tema tentang Nabi Muhammad, nggak pernah ada orang kapok, jenuh, bosan, nggak pernah. Kenapa demikian? Ketika seseorang mendengarkan tembang-tembang lagu, baik itu berirama Sunda lewat Gramang Kromong misalnya, atau temanya kejawaan, atau temanya kebetawian, si jali-jali dan lain sebagainya, itu yang menikmati hanya sebatas telinga dan jasmaninya saja. Makanya ada bosannya. Apapun santapan kalau yang sifatnya jasmani pasti bosan. Kita tiap hari makan nasi uduk, bosan. Tiap hari makan bubur ayam, tiap hari bini kita masak misalnya daging rendang, padahal itu masakan enak, bosan. Perlu dicatat, setiap segala sesuatu yang sifatnya jasmania pasti bosan. Tapi kalau yang sifatnya rohani, tersambungnya roh kita dengan Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak bakal pernah bosan. Justru semakin senang, semakin tenggelam, semakin dia bisa menikmati. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ini bocah? Ya. Jadi sebuah perkumpulan, sebuah acara, sebuah majelis yang sengaja digelar, yang di dalamnya tujuannya cuma satu, mengagungkan nama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang datang ke situ dengan kesiapan rohani, bukan kesiapan jasmani. Mungkin ada yang datang dalam keadaan lapar, ngarep entar dapat berkat, mungkin ada ya, kayak gitu ada. Tapi ketahuilah, ketika dia ada di lokasi, ketika dia hadir di majelis tersebut, rasa-rasanya laparnya hilang, makan mencicipi kue 1, 2, 3, yang nikmat adalah rohaninya. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam tubuh manusia ini kayak kita ada 2 macam unsur. Yang pertama jasmaniyah, yang kedua rohani. Ya. Kalau rohnya berpisah dengan jasad, itu namanya bangkai. Namanya bangkai, mati dia, diurus sama amil sabri. Ya, dimandiin, dikapanin, disolatin, dikubur.
dikuburin. Itu jasad kita. Dia butuh dirawat, dia butuh dikasih nutrisi. Tiap pagi kita sarapan, siang makan, jajan bakso, rujak, sore kita makan, malam bahkan kadang nambah nasi goreng. Itu jasmani urusannya. Betul nggak? Itu jasmani urusannya. Kita pengen nonton TV, kita pengen lihat YouTube segala macam. Mata kita manjakan dengan tontonan-tontonan yang enak dilihat. Itu jasmani sifatnya. Besok mata kita buta atau rabun, dia udah nggak bisa melihat yang indah-indah. Betul nggak? Betul nggak? Seorang suami senang dengan istrinya, ya, dia bahagia misalnya dengan hubungan terhadap istrinya. Besok misalnya dia kena gula, ya, kadar gulanya tinggi, ya, barangnya udah kagak bisa bergerak. Bagaimana kira-kira? Hilang nikmatnya. Yang dulu cantik begitu tua hilang cantiknya. Betul nggak? Dulu wangi pakainya parfum, sekarang baunya apa? Uyuson, ya kan? Ini madul goni, ya? Jadi jasmani ini akan sirna, dia akan menua. Rambut yang hitam bakal memutih, kulit yang kencang bakal keriput. Besok dia mati dibungkus sama amil sabai. 1 hari 2 hari mulain gas di perut itu mengencang karena udah kagak bisa kentut. Lama-lama meleduk di perut. Kan begitu prosesnya, ya? Karena udah nggak ada refleks yang menyengaja untuk mengeluarkan angin, baik lewat mulut, lewat tahak kita atau lewat kentut. Akhirnya gas itu ngumpul di perut. 2-3 hari meletus tuh perut, busuk, mengundang cacing tanah, mengundang rayap, mengundang binatang-binatang yang ada di kubur. Kan begitu ceritanya. Betul nggak? Betul nggak? Yang suka ke salon, yang kalau make up sampai tebal banget, yang ngelis apa alis matanya baplang kayak petengan layangan koang misalnya, tetap aja begitu mati jadi santapan cacing. Abadi nggak ada. Jasad ini sifatnya fana, dia cuma dipinjemin sebentar. Nanti kalau udah dibangkitkan di padang mahsyar, baru dia akan dihidupkan kembali. Yang abadi itu roh. Sejak kita diciptakan ini roh, dia sifatnya abadi, kekal sampai kapanpun. Nah inilah yang mau diberesin sama agama. Dihadirkanlah sosok rohaniawan. Nah, Nabi Muhammad inilah seorang rohaniawan. Siapa itu rohaniawan? Orang yang membimbing roh kita, umatnya. Dibimbinglah roh kita lewat nasihat-nasihat bijaknya, ya, sama tetangga misalnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi dinasihatin, muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Ini kan akhlak. Jadi pribadi kita ini dicontohkan sama Nabi, kita contoh tuh pribadi Nabi, maka secara tidak langsung kita sedang melatih ruh kita, sedang melatih ruh kita. Jadi besok begitu ruh kita berpisah, meninggalkan badan kita, dicabut sama malaikat. Kalau amil mah cuma ngurusin badan, jasad. Kalau ruh itu yang ngurusin malaikat, ya. Itu ruh akan dibawa, ya. Nasibnya naas itu ruh kalau dia tidak terhubung dengan Nabi Muhammad, ya. Makanya begini, kita ini hidup, ya, ibarat kata orang jalan lagi nyusul. Nyusul siapa? Kita pengen nyusul orang yang sekarang udah nyampe di tempat yang enak. Kemarin tetangga kita jalan duluan pergi ke Pantai Anyer, kita nyusul jam 10 siang. Kalau bisa kita nyampenya ke Pantai Anyer juga.
anginnya lagi enak, ombaknya lagi tenang, makanan udah disiapin, kan begitu. Nah kata Al-Quran, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya ada sekelompok manusia, mereka orang-orang baik, mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang terpuji, mereka orang-orang mulia, para nabi, para rasul, para wali. Mereka telah mendahului kita dalam hal kebaikan. Di mana mereka? Tempatnya sekarang. Roh mereka ada di taman-taman surga. Walaupun mungkin badan mereka sudah habis dimakan binatang tanah, tapi roh mereka ada di tempat yang jauh dari neraka, di tempat yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu saat begitu kiamat terjadi, dibangkitkanlah roh mereka dengan jasad mereka dalam keadaan yang paling indah dan paling sempurna. Karena walaupun kita dikuburin di mana aja, nanti hakikatnya kita akan dibangkitin lagi. Ini hari ini kita mati, busuk, hancur tulang kita, daging kita, tapi nanti pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan, tiupan malaikat Israfil yang ketiga itu membangkitkan manusia dari kubur mereka. Ada berapa macam yang dibangkitkan? Cuma 2, nggak banyak. Ada yang wujuhu yawma idzin khasi'ah, ada wujuhu yawma idzin na'imah. Udah itu doang. Kita mau pilih mau rombongan mana nih? Kita lagi jalan nih, mau nyusul. Seneng nggak seneng, kita bakal nyampe. Kita didorong terus sama waktu, kita didorong terus sama putaran waktu. Kita nggak bisa berhenti, nggak bisa. Tetap aja terasa nggak terasa, tahu-tahu umur kita udah tua. Udin Las tuh, tahu-tahu udah tua aja. Itu nggak Udin? Iya, udah tua aja, udah ubanan. Ya, gigi udah ompong. Ya, Haji Sanusi rambut udah pada putih. Ya kan, nggak bisa. Nggak ada yang bisa menghentikan atau berhenti dari takdir Allah yang namanya waktu. Dia akan terus berputar. Ngapain? Menghantarkan kita menuju siapa? Ya tergantung siapa yang kita mau susun. Perhatikan, perhatikan. Ya, tadi udah seneng-senengnya, sekarang kita lagi ngaji. Ya. Siapa yang mau kita tuju? Siapa yang mau kita susul? Kalau yang kita susul orang-orang saleh, maka caranya juga hidup kita ini nyusulnya dengan cara yang benar. Kalau kita pengen nyampe-nya ke tempatnya Raja Namrud sama Fir'aun, ya ikutin gayanya Namrud sama Fir'aun dengan cara yang kagak benar. Allah itu kagak rugi, Allah juga kagak untung. Perhatikan. Kadang-kadang kita ini ngambek sama Tuhan. Ya, Tuhan udah sembahyang bener banget, gua kagak kaya-kaya. Terus kalau lu gak dibikin kaya, lu mau berhenti sembahyang. Emang kalau lu berhenti sembahyang, lantas Tuhan berhenti jadi Tuhan? Ya? Ya? Enggak. Masalah kaya atau miskin itu ketetapan Tuhan berdasarkan ikhtiar kita. Tapi masalah ibadah itu adalah kita perhatikan, kita pikirin nasib kita nanti di akhirat. Semua contohnya udah ada. Yang miskin rajin ibadah ada Nabi Ayub, yang kaya rajin ibadah ada Nabi Sulaiman. Bukan ukuran mulia atau tidak mulianya seseorang, itu cuma peran. Kan kata Ahmad Albar apa? Dunia ini panggung sandiwara. Betul nggak? Kita dikasih perannya apa? Saya kebetulan mungkin dikasih peran sama Allah jadi Ustadz. Ustadz Amil Sabi'i dikasih peran jadi ini, Ustadz Sanusi dikasih peran jadi ini. Ya, apapun peran kita, mau tukang las, mau tukang ketoprak, ya, mau apa lagi? Mau jadi tukang ojek, mau jadi tukang bakso, kayak itu cuma peran. Intinya peran yang Allah kasih sama kita, kalau kita kelola dengan baik, pasti bisa menghantarkan kita ke jalan yang paling Allah ridhoi. Ya, ke jalan yang paling Allah ridhoi.
Jangan kira orang yang korbannya ada di pundak terus lantas dia masuk surganya paling duluan, belum tentu. Betul nggak? Belum tentu. Bisa jadi orang yang pegang tang sama tes pen masuk surganya duluan kayak dulu Goni. Betul nggak? Bisa jadi. Kita nggak tahu, masalahnya itu rahasia Allah. Maulid Nabi memberikan tuntunan akan hal itu. Maulid Nabi hadir memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin kita manusia banyak lupanya, banyak alpanya, banyak khilafnya. Ini dengan Maulid Nabi kita jadi ingat, oh iya ya, benar juga. Kalau kita semua ujung-ujungnya pasti mati, maka setelah kematian kita sebenarnya menyongsong kehidupan yang selanjutnya. Itu yang ada di kubur tuh, yang ada di kubur itu kata Allah sebenarnya mereka pengen hidup lagi. Ya Bang Tamrin, itu yang dikubur sejatinya kata Allah mereka pengen dihidupin lagi. Terus pengen ngapain? Bukan pengen beli bakso, bukan. Pengen hidup lagi, bukan pengen ke puncak, pengen ke pantai, bukan. Cuma dua, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata kau tunda kematianku sebentar saja, aku cuma pengen dua, fa asaddaqa wa akum minal musallin. Saya cuma pengen dua. Yang pertama saya pengen banyak sedekah, yang kedua saya pengen rajin sembahyang. Itu doang. Ya. Jadi kesempatan kita nih mumpung masih dikasih hidup sama Allah. Wa akun minas shalihin, kita kumpul bersama orang-orang saleh. Ya. Diajarkan sholat, diajarkan. Jadi gini. Ini kopong Google biar kata apa ya? Saya bingung sebutnya. Dikata majelis bentak banget kan, biar emang gayanya begini. Tapi di dalamnya ini kan kajiannya ilmu-ilmu ulama, ya kan? Ini sebenarnya tuh kalau seandainya tuh yang ada di samping rumah Kucit ya dihidupin lagi tuh, atau yang di belakang dihidupin lagi tuh, mayit-mayit dikasih hidup lagi sama Allah. Dia pengen kumpul. Wa akum minus shalihin. Saya pengen duduk berdiri dalam barisannya para ulama, orang-orang saleh. Cuman yang keberasa tuh begitu udah mati. Kita yang hidup karena masih diliputi nafsu, masih diliputi keinginan-keinginan duniawi, kita lupa, kita abai. Nah ini ironis, makanya agama itu hadir mengingatkan kita. Ini Al-Quran hadir. Orang-orang yang hidup, orang yang mati sebenarnya kata Allah dia pengen dihidupin lagi. Cuman dua, pengen sedekah dan pengen kumpul bersama orang-orang saleh di majlisnya. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Kata Nabi kan begitu. Duduk bersama majlisnya ulama, duduk bersama nasihatnya orang-orang bijak. Karena kenapa? Di majlisnya ulama diberesin ibadah kita. Di majlisnya hukama, orang-orang bijak, diberesin hati kita, rohani kita, dinasihatin kita. Makanya ngaji ada ilmu fikih tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, ini dan itu. Tapi ada juga ilmu akhlak, nasihat, akhlak kita, kepribadian kita, hati kita, af'alul qulub kita, hati, resahan hati kita. Semua adanya di majlis taklim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi. Siapa yang akan kita susun? Wujuhu yawma idzin na'imah. Kalau yang kita susun adalah orang-orang saleh, begitu nanti di akhirat kita dibangkitkan, wajah kita bersinar, berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Mungkin di dunia profesinya berbeda, tapi di akhirat tempatnya sama. Nih saya kasih tahu. Anas bin Malik seolah-olah dia bilang begini sama kita. Kita ini pengen nyusul Nabi Muhammad. Ya, kita menyusul pakai apa? Pakai sholat. Sholat kita sama Nabi Muhammad jauh kualitinya, kualitasnya jauh.
Kita mau nyusul orang-orang saleh, jauh. Mau cara apa? Mau cara puasa, jauh puasa kita mau puasa orang saleh. Tapi tetap kita kerjakan, sholatnya tetap kita kerjakan. Pokoknya kita pengen nyusul mereka. Tapi tiket yang kita bawa ini tiket ekonomi. Bagaimana kumpul dengan tiket kelas VIP? Ada. Kata Anas bin Malik, ketika ada orang Badui berdiri di hadapan Nabi saat sedang khutbah, dia bertanya tentang kiamat. Kata Nabi, apa yang sudah kau persiapkan tentang kiamat? Maka Rasul bertanya kepada Badui. Si Badui menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Si Badui tersebut, Arabi, dijamin sama Nabi masuk ke dalam surga. Dengan apa? Karena modalnya cinta. Maka Sayyidina Anas bin Malik bilang begini, tidak ada yang menggembirakan hatiku sebegitu hebatnya setelah aku masuk Islam, yakni ketika aku mendengar hadis anta ma'aman ahbabta. Karena apa? Kita boleh jadi menyusul Nabi lewat jalan ibadahnya sangat sulit, karena Nabi atas ibadahnya, khusyuknya dan lain sebagainya. Tapi tetap kita kerjakan itu yang wajib-wajib. Tapi dengan cinta itu bisa bypass, memotong jalan. Kita bisa ketemu Nabi, kumpul bersama orang-orang soleh, kumpul bersama para wali, para nabi, para rasul, minas siddiqin wa syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Dengan apa? Dengan cinta. Nah, jadi cinta itu mahal. Cinta itu mahal. Ini orang yang datang kemari pasti modalnya cinta. Pasti. Kalau bukan modal cinta nggak bakalan kita datang kemari. Modal kita ini semuanya sama, cinta. Betul nggak? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada tetangga, cinta kepada saudara. Dasarnya cinta kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Maka bergembira Anda, kita semua yang nanti dibangkitkan dalam keadaan berseri, berbinar wajahnya, li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atu wa aqwabun mawdu'atu wa nawariqu masqubatu wa zarabiyyu mabthuza. Masya Allah. Gambaran-gambaran kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, Allah kasih gambaran kecil surga di dalam ayat ini. Wajah mereka berbinar-binar karena mereka melakukan amal-amal saleh waktu di dunia. Di surga yang paling tinggi Allah tempatkan. Mereka akan ditemani piala-piala, atau piala akwab itu piala apa, cangkir-cangkir yang terbuat dari intan yang indah, yang ada di pinggir telaga Kausarnya Nabi, dari pancuran-pancuran air surga, salsabila, di atas permadani yang indah, lembut, wangi. Udah indah banget kita di surga. Itu tempatnya para nabi, para aulia. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam surga nanti sudah tidak ada itu yang namanya letih dan capek. Di dunia memang ada letih dan capek. Kadang-kadang kita jenuh sama sholat karena emang ada nafsu. Saya maklumi, kita maklum ada jenuh, ada bosan, karena memang kita manusia punya nafsu, punya syahwat. Namanya nafsunya nafsu ammaratun bisu. Kalau bahasa Indonesianya mah nafsu amarah. Ya sebenarnya amarah itu berasal ammaratun bisu. Nafsu ammaratun bisu itu adalah nafsu yang maunya diajak ke tempat maksiat. Itu ammaratun bisu. Ya. Tapi setidaknya kita melakukan perlawanan. Ya kita paksa. Kalau nggak dipaksa susah. Makanya lawamah itu ada di derajat yang mendekati. Ya nafsu lawamah itu nafsu yang selalu kita perangi, kita coba taklukkan, kita coba jinakkan. Ya, malas ngaji, hentakan, ngaji. Malas sholat, hentak, sholat. Malas ini, hentakan, melakukan amal-amal kebaikan. Karena nafsu itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nafsu di dalam diri kita nggak bakal bisa kita taklukkan kecuali dengan dipaksa.
wan nafsu katifli in tuhmilhu sabba ala hubbir radai wa in tabtimhu yanfatimi. Analoginya, nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusu sama ibunya. Kalau umur 2 tahun, sapi dia. Disapinya dengan cara apa? Paksa. Dulu dibawa ke rumahnya Sati, dijampain, ditakut-takutin sama nenek-nenek yang giginya merah. Ya, kalau enggak ditaruh obat merah, kalau enggak dikasih apa tuh? Daun pahitan, enggak mempan juga daun kentutan, kagak mempan juga dibawa ke kandang kebo. Dulu Bang Sultan no kebonya banyak. Ya dibawa ke kandang kebo, dibore-borein tai kebo, enggak mempan juga tai latok. Pokoknya dipaksa. Ya, kasih lagi babakan angsana, kan pahit tuh. Ya kan tuh bocah udah usia 2 tahun memang sudah harus disapi, dipisahkan. Caranya paksa. Melawan nafsu ya sama seperti kita nyapi anak kecil. Sehari 2 hari dia ngeliatin aja, nangis, malam ngambek. Panas gak badannya? Panas. Terus kalau ngeliat dia panas lantas ngambek, lu mau apain? Lu mau tetein lagi gitu? Jangan, biarin aja. Wa in tabtimhu yanfatimi. Nanti kalau sudah terbiasa, dia akan jauhi itu susu ibunya. Nih ibu-ibu di ngaji nih, sama. Pertama mah kaki kesemutan mulu. Karena kenapa? Lain di badan di mana, jiwa di mana? Betul nggak? Minggu pagi nanti misalnya kita gelar pengajian, ya, mau di Masjid An-Nur ada minggu pagi kita ngaji. Hati mah di mana, badan mah di mana? Pasti kagak betah. Biarin kagak apa-apa, paksa terus. Nanti lama-lama juga rohnya balik, ya bisa menikmati. Kalau sudah menikmati, ya sudah, yang penting ini sudah terbiasa. Meriangnya udah sembuh, ya kan? Kakinya udah kagak kesemutan lagi, dengerin ceramahnya udah enak, pantatnya udah kagak gelisah lagi, muter sono muter sini. Itu memang seperti itu. Sholat pun demikian, 5 waktu. Yang belum terbiasa, paksa. Di mana saja, kapan saja, jangan pernah ninggalin sholat. Itu yang paling utama nih buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya adalah sholat 5 waktu. Sayang. Kalau sholat kita tinggalkan cuman gara-gara pengen apa? Gara-gara ngalang-ngalain anak mujair. Ya. Coba pakai logika yang sehat. Kita sadar kita bakal mati. Setelah mati kita akan bertemu dengan Yaumul Hisab, hari di mana kita akan disidang oleh Allah. Anda bisa bayangkan kalau di dunia Anda dipanggil sama kepolisian, Anda bisa sewa pengacara, ya nggak? Anda bisa manipulasi yang salah bisa dikatakan benar. Sogok hakimnya, sogok jaksanya, sogok penyidiknya, selesai Anda. Betul nggak? Itu niscaya di dunia. Yang aturan hukumannya hukuman 20 tahun penjara, paling 2 tahun, 2 tahun potong ini potong itu, paling setengah tahun. Betul nggak? Coba dulu yang ngeprok kepala si Anjas anak Bang Limun, ya itu kan pembunuhan direncanakan. 15 tahun harusnya dihukum, tapi karena di lobi di dalam segala macam bla bla bla, cuman setahun udah kelayapan tuh bocah. 2 tahun paling lama. Karena hukum dunia seperti itu. Kemarin bocah blok sono ditangkap, dibawa narkoba, ya kan? Besok udah balik. Karena kenapa? Ya begitu. Di dunia bos. Di akhirat siapa yang mau jadi pengacara kita? Pengacara juga lagi jejeritan dikebukin malaikat. Mau minta tolong sama siapa di akhirat? Nggak bisa. Malaikat kagak takut sama mesin las. Ya. Malaikat nggak takut sama ulegan ketoprak. Kagak. Malaikat nggak takut sama centong tukang. Enggak. Sama sorban kiai kagak takut. Ya. Malaikat cuman segen
Dengan siapa? Dengan orang soleh, orang benar, para nabi, para rasul. Makanya kita udah cinta sama mereka, contoh mereka. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid Nabi itu ibarat kata penerang di kampung kita, pengingat di kampung kita, agar ada perubahan yang besar terjadi di kampung kita. Kita girang perubahan di kampung ini, di kota ini, di negara ini. Ya, tadi tuh lihat, siapa sangka seorang Saiful, ya, yang dulu sembayang sempoyong, sekarang kerjaannya sembayang semboyong, betul nggak? Ngajinya rajin, pakai sambutan lagi. Gua agak tahu dia ketua panitianya. Mantan kemarin cium tangan sampai 2 kali balik. Dia udah tahu gua ceramah kagak diamplomin, ya kan? Saya udah datang ke rumah dia di Bogor sono. Digoreng ini kan apa bol? Ikan mujair, ya, empangnya mau digadein sama tetangganya. Ya, artinya apa? Ini maulid memang hadir untuk merubah kita, menyemangati kita biar ngajinya rajin, biar ibadahnya rajin. Jadi ada perubahan. Ada perubahan. Kalau Anda tidak mau berubah sekarang, kapan? Anda ketinggalan orang. Ya, Anda udah ketinggalan. Tapi mendingan ketinggalan daripada kagak sama sekali. Ada pengajian di mana-mana, kali kagak demen sama ngomong Google mah, botek kucing. Ada malam Jumat, Ustadz Haji Sanusi panggil Ustadz dari Gondrong, udah lama, udah belasan tahun ikut ngaji, sama ilmunya. Kali kagak demen sama Ustadz Sanusi, kagak demen sama ngomong Google, tuh ke Masjid An-Nur malam Sabtu. Ini kita ini dikepung sama kebaikan. Maka lucu kalau Anda musim hujan, Anda jalan kagak basah baju Anda. Tuhan turunin hujan, Anda kagak basah. Artinya apa? Rahmat diturunin, Anda nggak dapat. Ada apa? Yang salah bukan Tuhannya, yang salah Anda. Anda tidak siapkan diri Anda untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Syekh Hasan Basri, dengerin. Dulu ada seorang rentenir. Rentenir itu udah pasti masuk neraka. Rentenir, dia tagih sama nasabahnya. Begitu dia tagih, ternyata nasabahnya lagi ngaji sama Syekh Hasan Basri. Ya, ini dahsyatnya majelis ilmu. Ini juga majelis maulid dahsyat. Saya yakin nih ada aja ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang artinya getar, dia berubah. Saya lihat, saya sering nih, saya ceramah di Bintaro, saya ceramah di Rempoa, subuh buka kajian di masjid-masjid jame. Ada tuh orang-orang Pinang yang dia sebenarnya di kampungnya belum kelihatan bener, tapi karena dia malu pengen hijrah, pengen menjadi baik, dia lari ke kampung orang. Bah, abang di sini bang? Ya Ustaz, yang ngomong-ngomong ya. Tuh, nggak apa-apa begitu caranya. Tapi nanti di kampung ya harus tampil untuk memberikan contoh buat yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini rentenir nagih utang ke nasabahnya. Nasabahnya lagi ngaji. Dia datang ke majelis taklim, takut kabur nih nasabah. Ya enggak? Udah lama kagak dibayar utangnya, bunganya semuanya. Cuman karena lagi ngaji sama Syekh Hasan Basri, dia tungguin di depan pintu, nunggu sampai nasabahnya ngajinya selesai. Di hari kemudian dia datang ke Syekh Hasan Basri. Mau ngapain tuh orang? Taubat. Coba bayangkan. Dia nggak niat ngaji, dia mau nagih utang, mau nagih bunga, mau nagih duit. Dia duduk di depan pintu. Besok hari dia datang ke Syekh Hasan Basri, dia bertaubat. Dia kembalikan tuh semua uang-uang ribanya, dia bersihkan badannya. Kata Syekh Hasan Basri kepada murid-muridnya, dia seorang wali. Tahukah kalian kapan Allah turunkan rahmat buat dia? Ketika dia berdiri di depan pintu. Padahal dia berdiri bukan mau ngaji, dia berdiri mau nagih utang. Tapi begitu malaikat rahmat turun, nyenggol palanya. Itu makanya penting tuh duduk di pengajian. Makanya duduk di pengajian itu walaupun kagak nyatet, kagak denger, tidur di pengajiannya itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih afdal daripada nengok 1000 orang sakit, lebih afdal daripada ngiringin 1000 jenazah orang Islam. Itu duduk di majelis ilmu. Makanya
ente walaupun lagi capek datang ke Kobong Gugal, senderan tidur, nggak apa-apa. Rahmat Allah bakal turun di majelis taklim itu, rahmat Allah turun. Ada dosa yang tidak dihapus oleh Allah karena sholat 5 waktu, karena haji ke Baitullah berkali-kali, tapi dia bisa dihapus dengan duduk di majelis ini. Ini pentingnya ngaji. Cuman memang ngajinya berlahan harus dirubah mindsetnya. Kalau dulu kan ngaji dari jam 9 sampai jam 11, jam 12 isinya selawatan mulu. Ya, kalau kagak dikasih mic ngambek. Udah yang begitu-begitu jangan diterusin deh. Ya, kita selawatan ala kadarnya, sisanya ngaji, baca ratib, baca zikir, sisanya buka kitab, beresin ibadahnya. Ibu-ibu juga malam Jumat nih sudah mulai banyak nih saya lihat. Kita, betul nggak? Ngaji ya. Ngaji tuh malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji. Di sini pengajiannya agak rapat nih, malam Sabtu sama malam Rebo. Emang ngajinya agak lumayan sadis. Dia jam 9 sampai jam 12 malam. Saya aja kagak pernah hadir kalau dipingin Kobong. Mengapa? Ngantuk, bini saya 2. Cepat, tinggal tidur. Itu mah buat yang pengangguran atau yang model suka begadang, mendingan di sini begadang, nggak di majelis di majelis taklim ngaji. Saya terus terang sayang waktu kita kalau kita nggak gunain buat ngaji. Ya. Ibu-ibu yang dulu kelihatannya muda-muda kan udah kelihatan pada tua-tua pada itu. Kalau keburu mati, ya. Jadi itulah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat Maulid Nabi ini, ya, ayo kencengin lagi girah kita, kecemburuan kita. Kita kalau ngeliat tetangga punya sesuatu, ada cemburu di hati kita, ada pasti. Pengen, betul nggak? Ke tetangga dandanin rumah, pengen dandanin rumah. Yang penting nggak hasut, yang penting nggak dengki. Kalau pengen cemburu boleh. Enak banget kata Udin Las si Haji mah. Ya punya bini 2 juga damai-damai aja. Kalau Udin Las gue mah baru WA aja HP gue udah 3 dibanding. Iya jangan jadi jagoan di belakang doang Udin Las. Sekarang giliran lu gue kemplangin lo. Cemburu boleh pengen, tapi jangan hasut, jangan dengki. Ngeliat tetangga punya ini seneng, alhamdulillah. Itu yang pertama, alhamdulillah. Tetangga gue punya mobil, alhamdulillah. Rasanya pengen punya mobil, ya kayak si Ajin, kayak Dulgoni. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang nggak boleh itu dengki, yang nggak boleh itu hasut. Cek, Dulgoni beli mobil itu boleh ngepet itu. Gue nggak boleh tuh hasut. Kita nih coba deh, kita seneng dengan nikmat yang dimiliki oleh seseorang, itu pahala yang sangat besar. Yang menghalangi rezeki kita itu ketika kita hasut, kita kesel kalau orang dapat rezeki, itu menghalangi rezeki kita. Itu menghalangi rezeki kita. Makanya ketika seseorang, ketika saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah. Habis itu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan enggak di saya, di anak saya bisa punya ini, bisa punya itu. Allah Maha Kaya. Jangan ngomongnya begini, ya kok mau boro-boro. Kalau udah begitu namanya suudzon sama Allah. Betul nggak? Itu namanya suudzon. Jangan. Udahlah, hidup bahagia. Hidup bahagia, bahagia itu bukan berarti punya. Bahagia itu bagaimana kita bisa melatih, mengendalikan emosi kita, melatih, mengendalikan keinginan kita, melatih, mengendalikan hati kita. Insya Allah kita bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa ya namanya gue ceramah gratis Pul. Lagian nasi udah pada dingin ya. Ya, jadi intinya ini Maulid Nabi insya Allah tahun depan kita adain lagi. Cuman penceramahnya jangan saya mulu. Kagak mau modal, apa panitia? Panggil, ada Ustadz Soleh Mansur dari Gondrong, ada ilallah, saudara tirinya Yusuf Mansur. Itu lihat apa sama-sama kecil. Ya nggak apa-ada, ntar ada para habaib undang atau ustazah, nggak apa-apa. Ustazah kasih panggung di sono, ceramah di sono, nggak apa-apa. Pokoknya
Ini Maulid Nabi jadikan apa? Kegiatan rutin. Kayak di Yadin tuh, itu kegiatan rutin setiap tahun. Saya bersyukur, makanya kalau Maulid Nabi, saya minta maaf nih tetangga yang kerepotan, ya ke parkiran segala macem. Insya Allah dengan sebab itu jadi berkah semuanya. Apalagi pada jam-jam hari-hari nengok misalnya agak padat lalu lintas ya, santri sudah semakin banyak, sementara memang kita juga lahan parkir semakin berkurang. Jadi harap maklum saudara semuanya. Nah jadi insya Allah semalam aja habis muludan ya, semalam ya, ibu-ibu malam muludan. Ya, kata saya nggak dicampur itu sama kobong bugal, beda, dapurnya beda, nggak digabung sama Yadin, enggak, pokoknya beda. Padahal mah orang itu juga. Ya, nggak apa-apa kalau dalam hal ini parku boleh parku. Ya, besok misalnya nih Bang Nisin, ya, bos ketoprak mau bikin muludan, boleh nggak? Boleh. Pokoknya besok malam minggu besok temunya besok, gua bikin muludan. Semua makan ketoprak. Boleh sekali-kali, Nisin. Betul nggak? Untuk pertama penceramahnya nggak apa-apa, saya gratis lagi aja. Ntar saya pakai gamis hitam lagi. Iya nggak apa-apa. Betul nggak? Diundang sama Bang Nisin bos ketoprak, kita muludan. Wah jamuannya ketoprak tuh 2 gerobak. Masya Allah. Kayaknya nanti nih hal-hal kayak begini menyebar di rokok kebaikan, Masya Allah luar biasa. Kebaikan itu memang harus ditularkan. Ya. Nanti ibu nih nanti nih biasain kalau maulid, ya bawalah apa itu jeruk sekilo. Saya bukan mau malak, ya saya punya murid bocahnya kagak tapi tegas. Mulut itu dia nyumbang beras sekilo, apa dia nyumbang jeruk sekilo. Dia nyumbang jeruk sekilo, dia bawa dari Pondok Bahan. Dia ke rumah saya, diterima nggak saya nyumbang maulid ini sama jeruk sekilo? Jeruk sekilo cuma 4 biji. Saya nggak nilai daripada lihat dari nilai jeruknya, tapi semangatnya. Nah ini yang zaman dulu udah dipraktekin sama orang tua kita, harusnya kita praktekin sekarang. Dulu orang tua kita kalau muludan pada bikin berkat dari rumah masing-masing, betul nggak? Dia bikin berkat masing-masing, dibawa, diaduk, dicampur, kebagian. Yang apesnya malah lu ke telur. Mana gue masaknya rendang, begitu dikocok dibawa pulang, aku dapat telur. Ya. Gak apa-apa, berkah. Kayak kemarin ada cerita tuh orang Malaysia, ya, Muallim Ubaidillah Hamdan itu yang kemarin ceramah di Yadin, dia cerita, dan saya pernah dengar cerita ini memang. Jadi orang Malaysia itu kalau ada maulid habaib di Kuitang, dia datang, ya, dia datang kemari. Dia di sono itu bos, punya sawah, punya apa, ya, puluhan hektar. Jadi sisa-sisa makanan jamaah itu yang aturan dibuang ke tong sampah, dia kumpulin, dia bawa pulang, dia apain? Dia sebar di kebunnya. Ternyata apa? Nggak ada hama, pohonnya tumbuh bagus, panennya bagus, segala macam, berkah dengan bekas nasi maulid. Tuh, makanya nih apa-apa yang ada di maulid Nabi hati-hati, berkah. Airnya tuh bawa pulang, biar kata belum didoain, tadi udah dibawa cain maulid, bawa pulang.